Saya nggak ragu lagi. Sekarang saya nggak punya siapa-siapa lagi, Om. Saya butuh seseorang yang bisa melindungi saya. Dan selama ini cuma satu orang yang peduli sama saya, yaitu tante saya. Aduh, Kirana. Kalau bukan tante, saya berharap pada siapa lagi? Tante, saya percaya kok sama tante. Bapak nggak apa-apa. Terima kasih ya, Dek. Nggak apa-apa, Dek. Nggak apa-apa. Ini lukisan kamu. Iya, Pak. Kamu sendiri yang melukis. Sudah lama saya tidak melihat pelukis muda seperti kamu yang punya potensi besar. Masih peduli dengan orang buta. Biasa aja, Pak. Saya kebetulan lewat kok. Oh, no. Lukisan bagus seperti ini tidak bisa dibilang biasa-biasa saja. Lukisan bagus seperti ini harus kamu pamerkan di galeri seniku. Ini, kartu nama tuh. Pak Yudo. Ya. Saya udah lama sekali mencari-cari Bapak. Besok temui saya di galeri saya, oke? Kamu nggak bisa lepas dari saya. Kemanapun kamu pergi, saya akan selalu mengikuti kamu. Pak. Saya boleh nanya nggak, Pak? Ada apa, Neng? Bapak tahu cowok yang ciri-cirinya matanya agak sipit, kulitnya coklat, rambutnya pendek, dan kira-kira tingginya segini, datang ke sini nggak, Pak?
Oh, saya nggak kenal orang itu. Tapi kan ini lukisannya dia, Pak. Masa Bapak nggak pernah lihat cowok kayak gitu? Oh, kalau yang punya lukisan itu, saya tahu orangnya. Dia menjual lukisannya karena dia sangat membutuhkan uang. Mana itu? Cepet banget ngilangnya. Ini dia yang sudah lama saya tunggu-tunggu. Ayo, duduk. Saya sudah tidak sabar melihat lukisan kamu. Mana. Oke. Amazing. Hey, mana lukisan kamu yang lain? Kamu taruh di mana? Saya nggak punya rumah di Jakarta, Pak. Saya baru merantau ke Jakarta. Dan semua lukisan saya tinggal di Bandung. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Andre, begini. Kamu harus lebih banyak lagi melukis. Karena saya punya rencana besar. Saya akan coba membuat pameran khusus buat lukisan kamu. Saya yakin lukisan kamu nanti akan laku keras. Yang bener, Pak. Oh iya, kenapa tidak? Kamu keberatan tidak kalau saya kontrak untuk menjadi pelukis khusus di galeri saya? Tentu, Pak. Saya mau. Untuk perjanjian awal, saya akan beri nilai kamu. Terima kasih banyak, Pak. Saya beruntung bertemu sama Bapak. Baik, Pak Bram, kalau begitu kami urus. Terima kasih, Pak. Jangan-jangan benar. Ini pasti soal Kirana. Permisi. Ya. Udah berhasil lo nipu bokap gue dengan lukisan-lukisan tolol lo itu, hah? Ricky, jangan bicara tidak sopan seperti itu. Siapa yang gak sopan, Pak? Dia kan tahu saya berbicara di kantor papa saya sendiri. Apa papa malah belain dia? Ricky! Oh, jadi papa belain pelukis gembel ini? Sekarang papa pilih, saya atau dia? Dre, maafkan dia ya. Dia sama sekali tidak mengerti perasaan seorang pelukis. Tapi kamu tidak usah khawatir. Saya akan tetap mendukung kamu. Oke? Makasih, Pak. Andaikan anak saya seperti kamu, Dre. Andaikan saja juga papi saya seperti Bapak. Andai Kirana ada di sampingku, lengkaplah kebahagiaan ini.
Tolong ambulan. Halo? Halo. Bos, bos. Kirana kecelakaan. Tampaknya dia luka parah. Apa? Dokter, bagaimana keadaan anak saya Kirana? Luka yang diderita Kirana sangat parah. Dia membutuhkan operasi tulang belakang. Tolong dokter, lakukan apa saja untuk menyelamatkan Kirana. Saya sangat menyayangi Kirana, dokter. Operasi akan segera kami laksanakan. Untuk itu kami akan meminta persetujuan Ibu mengenai biaya yang akan dibayarkan. Berapa, Dok? 60 juta, Bu. Gimana, Bu? Kami harus segera bertindak. Setiap detik sangat berharga bagi nyawa anak Ibu. Dan keputusan ada di tangan Ibu. Baik, Dok. Akan saya bayar. Sialan! Aku selamatkan Kirana dari maut karena aku ingin memiliki hartanya. Tapi sekarang anak sialan ini malah bikin aku keluar uang. Dari mana aku bisa ngedapetin uang buat operasi? Uang? Mana saya punya uang? Saya nggak peduli. Cari kemana, kek? Pokoknya malam ini saya harus pegang 60 juta. Pikir dong, pakai otak. Bayangkan kalau Kirana mati, hartanya akan jatuh ke fakir miskin dan kita nggak dapat apa-apa. Aku tahu. Larang. Oke, operasi Kirana akan segera dilaksanakan. Napasnya kritis, Dok. Gadis ini harus segera dioperasi. Tapi kita masih harus menunggu keputusan orang tuanya. Semoga dia masih bisa bertahan. Kita sudah tidak mungkin lagi menunggu, Dok. Dia sangat sekarat. Dokter, saya bawa uangnya. Cepat operasi anak saya. Baik, ya. Bu. Suster, siapkan segala sesuatunya di ruang operasi. Baik, Dok. Kirana, kau jangan mati, nak. Kau harus tetap hidup. Awas kalau kau sampai mati, Kirana. Aku sudah menghabiskan uang banyak. Tepat. Persis seperti dia. Saya melihat dia di sekitar TKP saat terjadi kebakaran. Pak.
Jarang ada pelukis muda yang punya goresan begitu spontan tapi indah seperti kamu. Belajar di mana? Saya belajar sendiri, Pak. Guru saya sih ada di Bandung, pelukis juga. Oh ya? Jadi nggak pernah mengikuti pendidikan formal? Nggak pernah, Pak. Sayang sekali ya. Semestinya pelukis muda berbakat seperti kamu harus dibimbing oleh seorang pelukis yang profesional tentunya, melalui pendidikan yang formal. Bukannya saya nggak mau, Pak. Tapi emang keadaan yang nggak memungkinkan. Saya mengerti. Andre, saya kenal seorang pelukis yang ternama di Indonesia ini, Pak Anto. Dan dia mengajar di sekolah seni rupa di Jakarta. Kalau kamu berminat, kamu bisa di sekolah di pendidikan itu. Semua biaya saya yang tanggung selama kamu sekolah di sana. Kamu gak usah pikirkan soal biaya. Asal kamu bisa melewati tes dengan nilai yang terbaik. Bener, Pak. Kenapa tidak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya akan berusaha. Saya akan menjadi yang terbaik. Saya akan buat Bapak bangga. Terima kasih, ya Allah. Kami berharap Ibu bisa memberikan informasi pada kami yang sejelas-jelasnya. Karena informasi dari Ibu sangat berharga bagi kami dan bisa membantu mengungkap kasus kematian kedua orang tua Kirana. Tentu, Pak. Akan saya berikan. Saya sangat terpukul dengan kematian kakak saya. Apalagi kakak saya meninggalkan seorang anak, Kirana. Pada saat kejadian, Ibu berada di lokasi? Saya sedang menuju ke sana, Pak. Tapi tiba-tiba... Apakah Ibu melihat hal-hal yang mencurigakan di lokasi kejadian? Misalnya, gerak-gerik orang yang mencurigakan? Tidak, Pak. Tidak. Yang saya pikirkan saat itu hanya bagaimana menyelamatkan Kirana dan kedua orang tuanya. Bagaimana dengan foto ini? Ibu mengenalnya? Tidak, Pak. Anda yakin? Iya, Pak. Baiklah, kami permisi dulu. Edi ketahuan. Daripada membunuh Erik, lebih baik Edi ku lenyapkan. Papa udah kelewatan. Papa emang bener-bener gak sayang sama Ricky. Ricky, ada apa lagi sayang? Mama tahu nggak? Setiap Ricky mau pinjam uang sama Papa untuk buka usaha, dia nggak pernah mau ngasih. Tapi kalau sama gembel itu, royal banget. Sampai-sampai Papa nyekolahin dia di tempat sekolah yang paling mahal. Padahal dia bukan siapa-siapa. Papa, binatang aja bisa bedain yang mana anaknya, yang mana bukan. Ajar. Tutup mulut kamu ya. Belajar sopan kalau bicara sama orang tua. Harusnya Papa yang belajar menghargai anak dengan baik, Pak. Oh, begitu. Kamu pikir kamu sudah jadi anak hebat bisa mengajari Papa kamu? Lihat, Papa. Kalau kamu tidak bisa merubah kelakuan kamu, Papa akan menyetop semua fasilitas yang Papa berikan kepada kamu. Pak. Papa lebih baik memungut anak gembel yang tahu sopan santun daripada punya anak yang durhaka seperti kamu. Lihat aja cara bicaranya sama kita. Mama dengar sendiri kan? Emang Papa nggak sayang sama Ricky? Papa lebih sayang sama gembel itu. Papa dengar ya? Saya nggak akan tinggal diam, Pak. Saya akan balas semua ini.
Hei Gembel, gue peringatin sama lu ya. Kehadiran lu cuma merusak keluarga gue doang. Mendingan lu join bokap gue. Jangan sampai gue paksa lu untuk menjauh dari sini. Dasar penjilat lu. Kurang ajar. Kenapa? Mau gue robek-robek juga apa urusan lo? Mau marah lo? Lo gak berhak mencampuri urusan gue. Enak aja lo. Selama lo masih bergantung sama bokap gue, urusan lo, urusan gue juga. Ngerti lo? Polisi berhasil mencium jejak Edi. Saya mau kamu habisi Edi malam ini. Kalau sampai terlambat, kita bisa terseret. Wah, Edi ketangkap. Bodoh, bukan tertangkap. Polisi berhasil menemukan sidik jari Edi dan berhasil mencocokkan sidik jarinya dengan data di kepolisian. Sialan. Saya mau kamu bunuh Edi sekarang. Lenyapkan dia. Silakan. Kirana, sayang, operasi kau berhasil. Ada tante senang sekali. Kirana, jangan diam terus dong. Kamu bikin tante khawatir. Ande, kamu di mana? Andre, siapa dia? Aku nggak akan segan melenyapkan dia kalau sampai menghalangi rencanaku. Nih. Happy kita. Woy, lu sini lo, woy. Cepat! Lu sikat dia. Lu habisin. Terus lu cabut. Beres, Bos. Kami jamin. Bos nggak akan lihat dia lagi. Bagus. Tapi ingat, jangan sampai gagal. Ngerti lo? Oke. Cepat. Let's go. Lukisanku! Kurang ajar! Ini pelajaran buat orang yang belagu kayak lu. Mampus lu! Ayo, cabut! Ada cowok keren pingsan. Jangan-jangan anak orang kaya lagi yang habis dirampok. Mana ada cowok ganteng kayak gini miskin? Pasti kaya.
Tadi ada suara jatuh. Kirana udah baik. Aku harus pulang ke Jakarta. Kirana, kamu di mana? Apa? Kirana? Jangan-jangan aku harus cepet-cepet cari tahu siapa Kirana yang dia maksud. Kamu kayak itu, Kirana? Bukan. Aku Donna. Kamu gak usah takut. Aku yang nolong kamu waktu kamu pingsan di jalan. Untung aja ada aku. Kalau enggak, aku nggak tahu deh gimana nasib kamu. Lukisanku. Kamu lihat nggak? Lukisan kekasihku. Udahlah, kamu nggak usah mikir yang macem-macem dulu. Sekarang yang penting kamu sehat dulu aja, ya? Terima kasih. Sekarang polisi sudah tahu siapa gue. Dan gue yakin Erik akan membunuh gue. Oh my God! Oh my God, Kirana, what's happened with you, my baby? Oh. Maaf Tante, kami teman-temannya Kirana dari Bandung. Gak apa-apa. Kebetulan ada yang Tante mau tanyakan sama kalian. Ya. Tadi Kirana menyebut-nyebut nama Andre. Kalian tahu siapa Andre? Andre cuma teman Kirana, Tante. Memangnya kenapa? Selama Kirana sakit, Kirana sering sekali menyebut nama Andre. Pasti Andre itu sangat berarti untuk Kirana. Kalau saja Tante bisa menemukan Andre dan membawa Andre kepada Kirana, tentunya Kirana akan bahagia dan cepat pulih. Sebenarnya Tante, Andre itu pacarnya Kirana, Tante. Mereka dipisahkan oleh orang tua mereka masing-masing. Bener dugaan gue. Andre yang gue temuin itu pacarnya si brengsek Kirana.
Edi sudah mati. Bagus. Terus, kapan uang saya bisa saya ambil? Oh, tenang. Kamu masih punya satu tugas lagi. Malam ini juga kamu berangkat ke Bandung. Kamu cari tahu tentang seorang pengusaha yang punya anak bernama Andre. Andre itu pacarnya Kirana. Oke, Bos. Ceritakan apa yang terjadi. Saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba saya ditendang dari belakang. Saya dikeroyok. Lalu saya nggak sadarkan diri. Keterlaluan. Tapi nggak apa-apa kok, Pak. Saya udah maafin siapapun yang melakukannya. Kamu memang selalu membuat saya kagum, Andre. Untuk orang pemaaf seperti kamu, saya punya kabar baik. Kamu diterima. Kamu diterima di Institut Seni Rupa Jakarta dengan nilai tertinggi. Yang benar, Pak. Betul. Terima kasih ya Allah. Halo? Halo, Bos. Saya sudah menemukan kediaman keluarganya Andre. Bagaimana? Bagaimana hasilnya? Anak itu udah nggak bisa diharapin. Dia sudah dibuang oleh keluarganya. Dan dia sekarang jadi gembel biasa. Oh, begitu. Kasihan Kirana. Sekarang Andre sudah jatuh miskin. Bagaimana, Bu? Sudah menemukan informasi yang bisa membantu kami? Dengan senang hati, Pak. Saya baru saja dapat informasi tentang Andre. Andre itu kekasih Kirana, Pak. Hubungan mereka berdua ditentang oleh orang tua Kirana. Saya jadi curiga. Jangan-jangan karena sakit hati, lantas Andre membunuh orang tua Kirana. Ibu tahu di mana keberadaan si Andre? Menurut teman-temannya, setelah kejadian kebakaran rumah tersebut, Andre lari ke Jakarta. Aduh, Nek, kasihan Nek Kirana. Nek, itu kan Andre, Nek. Yang bener loh, ini kan bulan puasa. Tuh lihat, Nek. Andre! Andre! Ya ampun, nggak nyangka deh ketemu ya di Sindang. Kalian? Iya, kita baru aja ketemu sama Kirana. Kirana di Jakarta? Iya, Andre. Soalnya Kirana habis berduka. Orang tuanya meninggal, rumahnya kebakaran. Sedih deh, Eko. Ya Allah. Kirana? Dia sekarang lagi ada di rumah sakit. Kami butuh kesaksian dari korban. Maaf, sebaiknya bapak-bapak kembali beberapa hari lagi. Karena kondisi Kirana belum memungkinkan untuk berpikir terlalu berat. Saya khawatir dia masih mengalami trauma dengan kejadian yang dialaminya. Tapi kasus ini harus segera ditangani. Kami mensinyalir adanya dugaan pembunuhan berencana terhadap kedua orang tua Kirana. Untuk itu, kami sangat butuh informasi soal kekasih Kirana yang bernama Andre. Tapi kami sudah menemukan bukti siapa tersangka pembunuh dari kedua orang tua Kirana. Namanya Andre. Dia mantan kekasih dari Kirana sendiri. Dan karena itu, kami ingin berbicara secepatnya dengan Kirana. Andre membunuh Mami dan Papi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kirana? 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 Ini aku, Andre. Aku masih cinta sama kamu. Kamu
mencintai aku. Kamu benar-benar mencintai aku. Aku nggak pernah mau kenal dengan orang yang telah membunuh orang tuaku. Kirana, kamu ngomong apa sih? Kamu kira aku yang membunuh orang tua kamu? Kamu udah bunuh orang tuaku. Aku berjanji, aku bakal seret kamu ke polisi. Sekarang aku minta kamu keluar! Keluar! Tolong semuanya tinggalkan kamar ini karena pasien butuh istirahat. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang membunuh orang tua Kirana? Selamat sore. Sore, Pak. Saudara Andre. Betul. Anda harus segera pergi ke kantor polisi sekarang juga. Dan ini surat penahanan Anda. Ada apa ini, Pak? Apa salah saya? Anda dituduh melakukan tindakan pembakaran rumah dengan sengaja. Anda ikut kami ke kantor sekarang juga. Ada apa sih, Tante? Kenapa Andre yang dituduh? Kasihan Andre, Tante. Tante juga nggak tahu. Yang sekarang Tante pikirkan cuma kesehatan Kirana. Waktu jumpa dengan Andre, Kirana kelihatan sangat terpukul. Dan kesehatannya langsung drop lagi. Tapi, apa mungkin Andre yang membunuh kedua orang tua Kirana? Untuk menjawab itu, Tante harus tahu dulu kehidupan Andre. Setahu Eke sih Tante, sekarang Andre dibiayai oleh pengusaha yang kaya raya. Namanya Yudo Prakoso. Kasihan Andre, kasihan Kirana. Nih. Yudo Prakoso? Anak itu didukung sama pengusaha kaya. Aduh, gawat. Yudo bisa menolongnya menepis fitnah ini. Malam. Malam. Andre. Andre, tenang dulu, tenang. Ada apa ini? Kenapa kamu sampai ditangkap polisi? Gadis yang aku cintai, Om. Dia menuduhku membunuh keluarganya. Membakar rumahnya, Om. Andre, lihat saya. Pandang saya. Kamu tidak perlu takut kalau kamu tidak merasa bersalah. Dan saya yakin kamu tidak bersalah. Saya akan menolong kamu, membebaskan kamu dari sini secepatnya. Oke? Makasih, Om. Pelan-pelan saya. Kak Kirana, ya ampun, alhamdulillah kakak udah sehat. Aku kangen banget deh sama kakak. Aduh, kelenting ungu, jangan ganggu kelenting kuning dong. Dia masih lelah. Kelenting merah, coba lihat itu, siapa yang datang? Iya, Mah. Yuk temenin. Ayo.
Pak Coki. Silakan. Terima kasih. Maaf mengganggu ya. Berkas-berkasnya sudah siap. Sekarang Om pengen tanya, apakah Kirana sudah yakin memilih Ibu Diana sebagai wali dalam mengelola semua kekayaan Kirana? Iya, Om. Baik, sekarang tanda tangan berkas-berkas ini ya. Iya, Om. Kirana, sekarang semua hartamu jadi milikku. Kau tak akan menerima sepeser pun. Aku akan jadi wanita kaya raya. Dan kau akan terus menangis.